Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la itu apa? Tanda supaya kita dapat menguasai hukum idgham bi gunnah, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya, tak henti-hentinya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Quran, dalam berusaha memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kemudian juga semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga nantinya dapat beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga di dalam video ini telah kami cantumkan beberapa produk. Jadi mana tahu nanti Bapak Ibu berminat, dapat langsung diklik dan dapat langsung untuk dibeli. Yang pertama ada buku-buku tajwid. Jadi minimal di rumah bagi yang belum punya adalah pegangan buku tajwid walaupun cuma satu seperti itu. Sehingga kalau kita belajar tajwid kemudian kita lupa, kita bisa segera membuka bukunya dan mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari seperti itu. Selanjutnya juga ada Al-Quran, yang kami pikir Al-Quran tersebut sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah dan sangat bagus sekali untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tersebut telah dilengkapi dengan dua tulisan Arab. Jadi ada huruf Arab yang disambung seperti pada umumnya kita lihat dalam Al-Quran. Kemudian juga ada huruf Arab yang dipisah-pisah, jadi per huruf. Nah, seperti kalau kita belajar Iqra 1, Iqra 2, seperti itu. Kemudian ada juga tulisan Latinnya, ada juga kode tajwidnya, kemudian juga ada juga terjemahannya. Nah, jadi kalau kita memiliki Al-Quran tersebut di rumah, kita baca dulu tulisan huruf Arab sambungnya. Kalau misalkan kita bingung, terbata-bata dalam membaca tulisan huruf Arab sambungnya, kita bisa baca tulisan huruf Arab yang dipisah-pisahnya. Baru bisa baca tulisan Latinnya, baru bisa baca kembali tulisan huruf Arab sambungnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat agar kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Mana tahu dapat berminat ya dengan produknya, dapat langsung diklik di bagian produk. Di situ ada Al-Quran Duo Arabik namanya. Dapat langsung untuk dibeli dan dapat langsung untuk dimiliki. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Dan sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-84. Karena kemarin surah Ali Imran ayat yang ke-84 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan, harapannya semoga langsung bisa dipahami dengan mudah. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-84 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai bawah sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan.
Yang pertama di sini la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la itu apa? Tanda madnya itu apa? Seperti itu. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad tersebut? Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, nanti bisa huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tampak. Jadi huruf mad itu tampak. Jadi dari segi tulisan huruf mad itu ada, kelihatan, tampak begitu. Kemudian juga untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, nantinya huruf-huruf mad itu bisa juga dia tidak ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Jadi dia dari segi tulisan huruf madnya itu dia tidak tampak, tidak kelihatan. Akan tetapi huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Nah, jadi pada mad tabi'i tanda-tanda panjang yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang di warna hitam. Jadi yang warna biru pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Tentunya sesuai dengan kotaknya masing-masing ya. Misalnya nih rumus 3 yang warna biru, itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam seperti itu. Pada dasarnya adalah huruf mad yang warna hitam. Begitu dan seterusnya. Nah, sedangkan la dibaca panjang, ini penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Nah, kami jelaskan sekali lagi dengan lebih mendetail dan pelan-pelan cara memahami rumus 3 warna hitam. Jadi fokus ke rumus 3 warna hitam dulu ya. Di rumus 3 warna hitam di situ kan ada alif tuh, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah atau baris fathah. Di bawah baris fathah, di bawah tanda baca fathah, di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Nah, tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapatlah kita simpulkan cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau baris fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 3 warna hitam. Contoh dalam bacaan, nah, kita baca Al-Quran ini bertemu alif. Nah, ini kan tampak kan, kelihatan kan huruf madnya nih, ada alif nih, dari segi tulisannya ada huruf alif nih. Nah, tampak dia dari segi tulisan ada nih hurufnya nih, huruf madnya nih alif nih. Nah, baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah ini, harokat fathah. Baris di atas ini namanya harokat fathah, atau biasanya disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah. Itu maksudnya sama saja, yakni si fathah. Nah, jadi kalau ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Nah, kita harus teliti ya. Nanti huruf alif itu ada yang disambung seperti yang kita temui, disambung huruf alifnya kan dengan huruf lam. Nanti ada huruf alif yang tidak disambung, maka kita harus teliti. La nufarriqu baina ahadim. Huruf roh memiliki harokat kasroh nih, baris miring di bawah huruf ini namanya harokat kasroh, atau biasanya disebut dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh atau baris kasroh. Nah, maka huruf roh ini kita baca tarkik, kita baca tipis. Nufarriqu baina ahadim
Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau biasa juga disebut dengan huruf mati. Apalagi huruf sakinah. Nah, itu maksudnya sama saja, tandanya tuh seperti ini. Nah, jadi perhatikan dulu media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, sudah dapat Bapak Ibu perhatikan ya, polanya sudah dapat diperhatikan di kotak nomor 2 ya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu, Ibu, bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah ini ya, ada tanda baca fathah ini. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah nih, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak, kita baca lembut. Baina ahadim, baina ahadim. Kemudian di sini ada tanwin, setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti kita lihat bahwasanya tanda baca tanwin itu dia memiliki 3 bentuk tanda baca. Nanti ada baris 2 di atas huruf namanya fathatain. Nanti ada baris 2 letaknya di bawah huruf kasrotain. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Nah, jadi supaya kita tidak bingung ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu Bapak Ibu, setiap ingat ya kalimatnya itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya kayak gitu. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nah, nanti itu dia ada pembahasan tersendiri. Nah, sekarang kita baca Al-Qur'an ini, kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Baris 2 di bawah huruf, yakni kasrotain. Oh, di sini ada tanwin nih. Maka berarti terjadilah hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya di sini huruf mim. Huruf mim inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia, supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya seperti itu. Lihat media gambarnya. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Supaya kita dapat menguasai hukum idgham bi gunnah, maka tentu kita harus menghafal hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, kita pasti tahu tentang hukumnya. Tapi kalau kita nggak hafal hurufnya, ya kita nggak bakal tahu gitu. Maka kuncinya harus menghafal huruf-hurufnya kayak gitu. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, ada nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemulah dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, dikecualikan pada izhar mutlak. Ini kan ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Huruf mim huruf idgham bi gunnah, ya maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan. Nah, yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Jadi bunyi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf mim, kemudian digunnahkan. Ahadim, jangan dibaca ahadin, jangan, tapi dia masuk huruf mim, maka dibaca ahadim. Kemudian digunnahkan. Nah, sehingga di bagian dim, nah, itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ahadim, dim, nah, kita tahan. Ahadim minhum, nah, begitu ya, dim, nah, itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunakan. Kemudian di sini ada nun sukun, setelahnya huruf H. Oh, di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid lagi dengan memperhatikan huruf setelahnya. Karena kan tadi kami katakan, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf H. Huruf H ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia? Supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat, huruf H itu termasuk salah satu huruf idhar halqi. Supaya dapat menguasai hukum idhar halqi, maka hurufnya harus dihafal kayak gitu. Kalau kita hafal hurufnya, kita pasti tahu hukum tajwidnya gitu Bapak Ibu.
Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah idharu halqi. Ini nun sukun bertemu dengan huruf H. Huruf H adalah huruf idharu halqi, maka berarti ini hukumnya adalah idharu halqi. Cara membaca idharu halqi dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dibaca jelas, kemudian tidak didengungkan. Nah, maka karena dia tidak didengungkan, tidak digunakan, maka dibaca pendek saja. Minhum, minhum. Nah, jangan dibaca ditahan gitu, jangan, salah ya. Pendek saja. Minhum, begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu shad dengan lam. Nah, ini namanya adalah al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, itu tanda waqaf al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi kita tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di sini, kita wasolkan itu lebih utama. Kita wasolkan hadim minhum wa nahnu lahu, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita mau berwakaf juga tidak apa-apa seperti itu. Cuman di sini maknanya itu diwasolkan, dia lebih utama. Kemudian di sini ada mim sukun. Kalau misalkan kita berhenti berwakaf di huruf mim sukun minhum, maka tidak terjadi hukum tajwid. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf mim, minhum wa nahnu lahu, minhum wa nahnu lahu, maka terjadi hukum tajwid. Nah, perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu Bapak Ibu ada 3. Nah, jadi kalau hukum mim sukun itu lebih ringkas, hanya ada 3. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap bertemu dengan huruf mim sukun atau setiap bertemu dengan huruf mim mati, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, cuman dia lebih ringkas kalau hukum mim sukun. Kotak nomor 1, mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Kotak nomor 2, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, kotak nomor 3 perhatikan, di situ ada bacaannya idhar syafawi. Dapat Bapak Ibu baca keterangannya di situ ya. Idhar syafawi terjadi kalau ada mim sukun atau mim mati tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka hukumnya idhar syafawi. Nah, jadi dapat kita pahami sampai di sini kalau bahwasanya idhar syafawi itu terjadi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dia dengan huruf mim, maka hukumnya idhar syafawi. Contohnya kayak gini nih. Di sini ada huruf mim sukun atau huruf mim mati. Setelahnya di sini huruf waw. Di sini huruf waw nih, bukan huruf ba, bukan juga dia huruf mim. Ini mim sukun bertemu dengan huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka berarti karena di sini huruf waw bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya berarti hukumnya idhar syafawi. Maka dibaca jelas bunyi mim sukunnya. Kemudian tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Minhum wa nah, minhum wa nah, seperti itu. Kemudian hu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Atau mad silah sugra. Yang perlu untuk kita ketahui dulu nih, tanda panjangnya hu ini apa gitu. Tanda panjangnya hu ini apa? Itu yang perlu untuk kita ketahui dulu. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah atau harokat dhammah itu bentuknya itu seperti ini. Seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau harokat dhammah atau tanda baca dhammah itu bentuknya terbalik seperti ini terbalik kan? Maka menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih. Nah, sehingga hu dibaca panjang. Tapi ini dia namanya adalah mad silah qasirah. Karena huruf H ini ada huruf H dhamir yang diapit oleh 2 huruf yang hidup, oleh 2 huruf yang berharokat. Nah, jadi sebelah sininya nih bukan huruf sukun, ini kan bukan huruf sukun kan, bukan huruf mati. Atau sebelah sininya juga ini bukan huruf sukun, bukan huruf mati. Kemudian di sininya juga bukan hamzah nih. Bukan hamzah di sininya nih. Maka ini menjadi mad silah qasirah. Panjangnya dia dibaca dengan panjang 2 harokat. Mad silah itu berlaku tanda panjangnya kalau kita wasolkan saja. Tapi kalau kita wakafkan gugur tanda panjangnya, tidak berlaku tanda panjangnya. Misal nih kita baca Al-Quran, berwakaf kita berhenti kita di huruf H, maka gugur tanda panjangnya. Maka kita baca wa nahnu lah, nulah.
Gugur tanda panjangnya, nulah jadinya gitu. Tapi kalau misalkan kita wasolkan, kita tidak berhenti, tidak berwakaf di mad silah, ini baru berlaku tanda panjangnya. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, seperti itu. Mun dibaca panjang. Ini kalau kita baca Al-Qur'an tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf nun, kita wasolkan muslimun dan langsung kita teruskan, kita sambung bacanya, maka panjangnya mu tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi tadi kita bacanya itu berwakaf, berhenti di huruf nun, sehingga mu ditambah huruf nun disukun, yang disukunkan sebab berwakaf menjadi mun, sehingga dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu, kenapa kok mu dibaca panjang? Kenapa kok mu dibaca panjang? Itu dulu. Kenapa kok mu dibaca panjang? Tanda panjangnya mu itu apa gitu? Tanda panjangnya mu itu apa? Apa tanda panjangnya mu? Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu. Kenapa kok mu dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Tanda madnya itu yang mana? Kayak gitu. Tanda mad atau tanda panjangnya itu mana? Sekarang perhatikan media gambar di samping, perhatikan rumus 2 warna hitam. Kami jelaskan dengan lebih pelan-pelan cara memahami rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan cara memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun atau waw mati, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Begitu. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Qur'an yang bertemu waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah, ini ada tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang. Sehingga mu dibaca panjang. Mu dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Nah, maka mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan ya sebab kita berwakaf, dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita baca Al-Qur'an ya, bertemu mad arid li sukun. Kalau mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, semua mad arid li sukun yang kita temui panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat mad arid li sukunnya. Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat mad arid li sukunnya. Enggak boleh selang-seling, harus konsisten kayak gitu. Huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf berhenti di huruf nun kita baca muslimun. Jangan dibaca muslimuna baru berwakaf, baru berhenti. Muslimuna baru berhenti, jangan ya. Kita baca muslimun begitu. Kenapa kok begitu? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Kita berwakaf di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Sehingganya ini kita baca muslimun. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sampai di sini melalui pengajian Al-Qur'annya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.